atas kesempatannya untuk sharing ya, istilahnya sekedar berbagi pengalaman mengenai situasi yang saat ini lagi rame atau lagi marak, yaitu mengenai penyakit COVID yang kita saat ini sudah nyata memang terjadi suatu namanya pandemi atau wabah. Nah, berbicara mengenai coronavirus ini, tentu kita harus menengok dari asal muasal terjadinya suatu penyakit corona. Kita tahu bahwa penyakit corona, kalau kita kilas balik, itu awal muasalnya jadi pada 31 Desember 2019, yaitu tepatnya di daerah Wuhan di Cina sana, yang mana terdapat ada satu kasus yang kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi di daerah pasar ikan, dan masih belum bisa ditahu waktu itu ini penyebabnya apa, sehingga muncul waktu itu disebut saja sebagai pneumonia Wuhan. Kemudian dengan seiring waktu ternyata kejadian tadi yang satu orang kemudian nambah menjadi 41 orang, dan dapat satu orang yang meninggal. Itu seiring dengan waktu berjalan, kemudian ditemukan lagi ada kasus muncul, tepatnya 13 hari kemudian kasus baru di Thailand, dan kemudian juga 16 hari kemudian kasus baru di Jepang. Seiring dengan jalan terus, semakin hari semakin bertambah, yang asal muasal dahulu waktu kejadian awal hanya diduga dari hewan ke manusia. Tapi kita sudah masuk ke pandemi, berarti kejadiannya adalah sudah dari manusia ke manusia. Sehingga yang terjadi adalah seperti saat ini, jumlah kasusnya sudah semakin banyak. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Kita lihat di Indonesia dilaporkan kasus pertama terjadi pada tanggal 2 Maret untuk laporannya. Itu terjadi pada seorang ibu dan anak, tepatnya di kota Depok. Tentunya kasus ini tidak tiba-tiba datang. Oleh karena sudah penularan dari manusia, maka dilakukan penelusuran, ternyata kontak dengan seorang warga negara Jepang, tepatnya 2 minggu sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Februari 2020. Jadi di Indonesia kasus pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret, kalau di Cina pada tanggal 31 Desember 2019, ya, sekitar 2 bulan. Kita melihat bahwa penyakit coronavirus ini sebetulnya virus yang menyebabkan adalah mempunyai nama SARS-CoV-2, menyebabkan penyakit namanya coronavirus, atau dikenalnya dengan COVID-19. Dan yang perlu diwaspadai adalah penularan antar manusia itu bisa terjadi sangat cepat. Kalau kita melihat gejalanya mirip flu pada umumnya. Data per kemarin, tanggal 7 April, secara global itu sudah menembus angka 1.210.956 kasus terkonfirmasi. Artinya memang hasil PCR-nya positif. Dan jumlah kasus meninggal di seluruh dunia sudah sampai 67.594. Adapun negara yang sudah terkena 178 negara, berarti tinggal sedikit saja negara yang tidak terinfeksi. Dan
178 negara ini kejadiannya sudah penularannya atau transmisi lokal dari orang ke orang. Bagaimana dengan di Indonesia? Laporan per tanggal kemarin 7 April yang mana jumlahnya sudah sampai di angka 2.738 kasus. Kita lihat di tanggal 2 Maret kemarin baru 2 orang, dan ini April sudah 2.738. Jadi 1 bulan kasusnya sudah sampai 2.700. Adapun jumlah yang meninggal 221 orang dan yang sembuh alhamdulillah ada 204 orang. Masih ada 2.313 orang yang kasus dalam perawatan. Di Indonesia sudah dilakukan update data bahwa kota-kota mana yang mengalami transmisi lokal, antara lain di sana, di pusat ibu kota, yaitu DKI Jakarta, kemudian ke arah Pulau Sumatera, itu baru sampai pada Sumatera, Rabu Mule. Adapun Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, itu juga ada kabupatennya masing-masing yang terdapat transmisi lokal. Sedangkan di luar Jawa ada Bali, kemudian diikuti dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan di Pulau Sulawesi ada Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Itu data yang dirilis oleh Kementerian Data Pusat Krisis di Kementerian Kesehatan. Artinya seseorang yang bepergian dari kota-kota yang mengalami transmisi lokal ini ya, dan mempunyai gejala, patut untuk dipikirkan terjadinya suatu penyakit corona. Apa sih coronavirus itu? Coronavirus itu merupakan virus yang tipenya zoonosis, yaitu ditularkan dari flu ringan hingga parah. Penyakit yang sudah pernah disebabkan oleh penyakit MERS-CoV, dan ada juga penyakit SARS-CoV. Ya. Ini saudara tuanya dari muncul. Tentunya gejala-gejala ini ditambah dengan riwayat perjalanan dari daerah yang daerah suatu host dan agent untuk terjadinya suatu penyakit. Host berarti kita, diri kita ya, dan agent artinya virusnya. Tentunya ketika kondisi tidak seimbang, di mana daya tahan host atau kita lagi turun dan agennya atau virulensinya tinggi, disitulah mungkin seseorang bisa mengalami sakit. Artinya tidak semua orang akan jatuh sakit manakala daya tahan tubuhnya bagus. Untuk coronavirus ini dikenal ada namanya suatu OTG, orang tanpa gejala, yaitu adalah orang yang memang tidak bergejala, tetapi memang memiliki resiko tertular dari orang yang positif, yaitu orang yang tanpa gejala, yang kontak erat dengan kasus
coronavirus. Ada beberapa diagram yang sudah dibuat oleh dan sudah di-sharing ke beberapa grup. Ini saya hanya mengutip. Yaitu kalau dikelompokkan bahwa orang tanpa gejala itu bisa dibilang dia sehat. Tetapi awas, pada dirinya itu bisa terdapat sebagai suatu carrier yang membawa virus, dan virus tersebut akan berkembang biak atau menggandakan diri di nasofaring, yang mana inkubasi virus itu 3 sampai dengan 14 hari, ya rata-ratanya 5 hari. Kalau dicek pakai PCR dan antigen mungkin positif, tapi kalau dicek dengan yang antibody di sini masih negatif. Itu adalah orang tanpa gejala seperti orang pada umumnya sehat. Sedangkan kita mengenal istilah kedua, yaitu ada namanya orang dalam pemantauan. Siapa saja, ada 2 kriteria, yang mana disebut ODP, orang dalam pemantauan itu kalau memang yang bersangkutan mengalami demam, atau pernah demam, atau ada gejala pernapasan seperti pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan 14 hari terakhir sebelum gejala tersebut timbul, yang bersangkutan ada riwayat perjalanan dari daerah yang terjangkit. Begitu juga orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan tadi memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi. Secara diagram gampangnya bahwa ODP itu sudah mulai ada gejala. Sudah mulai ada gejala. Tadi bisa ada demam, pernah demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Yang mana pada tubuh orang tersebut tadi, di bagian nasofaring tadi, virus masih bereplikasi atau menggandakan diri. Dan dia akan berikatan dengan reseptor di otak. Pada pemeriksaan laboratorium tentu ditemukan pada ini akan positif dengan titer atau kadar yang tertinggi. Sedangkan pada pemeriksaan dengan antibody IgM ini mungkin mulai positif di hari ke-3 sampai dengan 6, dan IgG biasanya masih negatif. Dari ODP kemudian berjalan kepada suatu kondisi namanya PDP, pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini ada 3 kriteria. Yang pertama, orang yang mengalami infeksi saluran napas, yaitu demam atau lebih, atau pernah riwayat demam, disertai. Kalau tadi yang ODP itu atau, kalau ini disertai gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak, sakit tenggorokan, dan sampai pneumonia yang ringan hingga yang berat. Dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, yang bersangkutan memiliki riwayat perjalanan dari daerah yang terjangkit. Atau kriteria yang kedua, dia memiliki demam, ya, atau pernah demam, atau ISPA pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, yang bersangkutan kontak dengan kasus yang positif. Dan kriteria yang ketiga, yaitu adalah orang dengan ISPA berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain yang meyakinkan. Secara diagram pada PDP itu kita bisa lihat pada diagram ini, dari tadi kejadian 4-7 hari, di hari ke-7 sudah terjadi suatu demam yang menetap, bisa sesak, pada fototorak atau ronsen terdapat kelainan paru. Dan disinilah suatu peningkatan respon imun
dari seseorang yang sakit. Pada pemeriksaan laboratorium tentu akan ditemukan masih positif, baik PCR, antigen, dan antibodi. Kalau hal ini berlanjut, inilah yang dikhawatirkan dari suatu penyakit COVID-19, yang mana terjadi suatu kondisi yang mengakibatkan namanya ARDS, sepsis, miokarditis, dan gagal multiorgan. Ini adalah kondisi yang paling berat akibat dari inflamasi yang tidak terkendali, sehingga terdapat suatu dikenal dengan istilah badai sitokin, yaitu terjadi peradangan atau inflamasi yang hebat. Pada laboratorium, ini bisa ditemukan positif pada PCR dan antigen, begitu juga pada antibodi IgM itu masih positif, sedangkan pada IgG meningkat. Itulah istilah dari OTG, ODP, dan PDP. Yang paling penting kita mesti tahu bagaimana sih penularan itu terjadi. Kalau kita lihat tadi sebetulnya gejalanya mirip flu-flu biasa. Hampir semua kita pernah mengalami flu. Oleh karena itu, sumber penularan adalah si sakit atau orang yang carrier. Yang kita perlu hindari adalah yang namanya droplet atau cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Itu yang memang kita perlu waspadai. Yang kedua, bisa menular secara kontak pribadi dengan berjabat tangan. Tentunya kenapa hal ini terjadi? Manakala si sakit atau si carrier batuk, kemudian memegang, ditutup pakai tangan, dan bersalaman dengan seseorang, maka seseorang yang salaman tadi apabila tentu akan menjadi sakit. Penyakit corona ini, kalau kita penyakit corona sangat bergantung dari imunitas seseorang. Kita lihat awal virus ini menyebar melalui percikan atau bersin, batuk, masuk ke dalam hidung, mulut, dan mata, yang mana akan menginfeksi saluran pernapasan. Nah, virus ini mempunyai suatu virulensi atau daya infeksi. Ketika virulensinya tinggi, maka akan menyebabkan gangguan pernapasan. Bisa terjadi suatu pneumonia dan bahkan suatu kematian. Namun, dengan daya tahan yang kuat atau imunitas yang baik, maka penyakit COVID ini tidak tertutup. Saat ini memang belum tersedia vaksin untuk khusus coronavirus. Lalu apa saja yang bisa kita cegah untuk terjadinya suatu penyakit corona ini?
Ada dari diri kita sendiri dan ada untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri, tentunya kita harus cuci tangan, yakin tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan, kemudian hindari kontak langsung dengan hewan, mesti pakai sarung tangan. Adapun mencegah untuk orang lain supaya tidak tertular, tentunya gunakan masker ketika batuk, dan ada etika batuk atau bersin. Tidak meludah atau buang dahak sembarangan, dan tinggal di rumah ketika sakit. Lindungi diri Anda dan orang lain dari jatuh sakit dengan mirip tadi. Ya, ini adalah rekomendasi dari WHO. Jadi, kapan kita harus cuci tangan? Nah, Dr. Handoko bisa di-sharing slide-nya mungkin? Ya. Anda dan orang lain dari jatuh sakit. Sudah. Ya. Oke, silakan dok, lanjutkan. Jadi dari rekomendasi WHO itu salah satunya adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kapan? Setelah batuk atau bersin, sudah mengurus orang sakit, sebelum dan selama proses makan minum, kemudian juga sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah tangan terlihat kotor, atau setelah memegang hewan piaraan. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa ada kekhawatiran virus di benda mati. Tentunya ada beberapa yang kita perlu sama-sama ketahui, bahwa seperti tadi seseorang yang bersin atau batuk dan dropletnya atau percikannya menempel di meja, selagi memang itu belum mengering, itu sangat infeksius. Namun apabila sudah kering, tentunya tidak usah terlalu khawatir, karena virus tersebut tidak akan menggandakan diri pada benda-benda yang mati. Begitu, jadi misal di baju dicuci atau dikering jemur matahari, itu virusnya akan mati. Begitu pula di tempat lain, mau di meja, kursi. Dan bagaimana dengan orang yang daya tahan lemah atau stres? Tentu itu sangat berpeluang untuk terjadinya suatu coronavirus. Dari beberapa literatur, memang dari beberapa kasus corona, adapun kejadian-kejadian pasien orang yang meninggal itu berkaitan dengan penyakit komorbid dan usia lanjut. Artinya orang yang dengan usia-usia lanjut bisa dipikirkan bahwa imunitasnya lebih rendah daripada anak orang usia muda, di mana kita tahu antibodinya tentu berbeda 2-3 kali lipat pada usia muda. Adapun kondisi stres atau panik itu juga bisa mempengaruhi antibodi, dan pengalaman sendiri atau di masyarakat kita memang temukan namanya ya takut. Namun untuk itu tidak usah sampai stres atau panik, karena kondisi tersebut justru akan mengakibatkan menjadi tersugesti. Ini adalah beberapa pedoman yang dibuat oleh Satuan Gugus, di mana untuk masyarakat umum, apa sih perlindungan apa yang perlu harus dipakai. Untuk masyarakat tentu ada 2 jenis yang bisa dipakai. Pada kondisi sehari-hari, seperti pada tempat kerja, atau mengendarai motor, atau belanja,
Itu yang digunakan adalah alat pelindung diri berupa masker kain berlapis. Adapun apabila masyarakat tadi atau warga memiliki gejala demam atau batuk, nyeri tenggorok, tentu pilihannya adalah alat pelindung diri, masker bedah yang 3 lapis. Sedangkan untuk tenaga kesehatan sendiri, baik dokter, perawat, ini memang memerlukan alat pelindung diri yang tidak cukup hanya masker saja, tetapi dia perlu masker bedah, sarung tangan, dan baju kerja, atau dikenal dengan istilah APD level 1. Untuk menggunakan masker sendiri tentu kita tadi mengenal masker bedah dan ada namanya masker N95. Masker N95 ini memang proteksinya lebih baik, tetapi dirasa tidak nyaman untuk sehari-hari. Pakai masker bedah tentu sisi kerasnya harus berada di atas hidung, jangan terbalik, yang keras malah di bawah. Dan tekan sisi atas masker, bentuknya menyesuaikan bentuk hidung, bagian bawahnya menutupi dagu, ya, sedikit mungkin menyisakan celah. Pastikan masker tadi tidak sobek, dan posisikan sisi warna di bagian luar. Ini kita melihat bahwa pada gambar ini, yang sebelah kiri adalah cara menggunakan masker yang tepat, sedangkan yang sebelah kanan adalah tidak tepat, karena bagian hidungnya masih kelihatan. Ini juga contoh pemakaian masker yang salah, ya, sampai berlapis-lapis. Lalu bagaimana dengan masker kain yang saat ini ada di pasaran? Masker kain memang bisa mencegah penularan, dan memang untuk antisipasi juga kelangkaan masker. Dia efektif seiring dengan jumlah lapisan yang bertambah, atau tergantung dari jenis kerapatan kain. Semakin rapat berarti semakin menyaringnya semakin bagus. Dan keuntungannya bisa digunakan berkali-kali dicuci, namun tentu kita juga harus melakukan suatu namanya physical distancing, ya. Jadi jaga jarak 1 sampai dengan 2 meter pada tempat-tempat umum. Adapun masker bedah itu terdiri dari 3 lapis. Lapisan luar itu ada kain tanpa anyaman, dia sifatnya kedap air. Sedangkan lapisan yang tengah, dia merupakan lapisan filter densitas tinggi. Dan bagian yang paling dalam, dia menempel langsung dengan kulit, berfungsi untuk menyerap cairan yang berukuran besar yang keluar pada saat batuk atau bersin. Jadi itulah arti dari masker yang 3 lapis. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari jenis masker. Ada masker bedah, dan ada masker N95, dan ada juga reusable face piece. Tentunya semua ada kelebihan dan kekurangannya, namun tentu yang paling penting adalah efektivitas dari daya tahan suatu partikel asing yang masuk ke saluran napas. Tentunya di sini yang paling daya tahan yang paling besar ya pada masker N95, di mana dia bisa menahan partikel yang ukuran 0,1 mikron sebesar 95%. Namun tidak kalah juga masker bedah itu juga bisa menahan ukuran partikel 0,1 mikron 30 sampai dengan kurang dari 95%. Jadi kalau dibilang efektif, kedua-duanya efektif. Lalu pencegahan apa yang kita bisa lakukan? Tentu yang pertama kita harus menjaga jarak. Jadi dikenal dengan physical distancing atau social distancing, ya, pembatasan interaksi fisik. Dan dikenal pula dengan istilah isolasi mandiri. Jikalau badan tidak enak,
berdiam diri kurang lebih 2 minggu. Gunakan masker dan tidak pergi ke tempat umum maupun ke sekolah. Hindari alat makan, pakainya berbeda. Kemudian gunakan kamar mandi sendiri terpisah kalau bisa dengan anggota keluarga. Dan notifikasi atau melapor ke puskesmas dengan dipantau suhu dan gejala yang timbul apakah batuk atau sesak napas. Lalu kalau batuk atau bersin tentu kita supaya tidak menularkan ke orang lain dikenal dengan istilah etika batuk. Jadi kita lihat dari gambar ini, ya, batuk ditutup dengan tangan, ya, atau batuk tidak ditutup, ya, atau batuk ditutup dengan kepalan tangan, itu ketiganya adalah yang tidak tepat. Karena apa? Karena percikan batuk tadi bisa menempel di tangan dan bisa juga langsung menyebar ke orang yang di depannya. Adapun yang tepat adalah menutup dengan lengan dalam baju atau menutup dengan tisu dan tisunya dibuang ke tempat sampah, kemudian cuci tangan, dan apabila pakai masker, maskernya pula dibuang. Tips yang lain adalah jaga kesehatan pada saat bepergian. Gunakan masker dan segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala demam dan batuk pilek. Tentunya daya tahan bisa diikuti dengan aktivitas makan dengan gizi yang seimbang, rajin olahraga, kemudian cuci tangan pakai sabun, ya, jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, dan minum air mineral sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, dan makan makanan yang dimasak, jangan makanan yang mentah. Kemudian kalau demam, sesak napas, datang ke puskesmas, gunakan masker, dan jangan lupa, yang paling penting adalah kita mesti berdoa sebagai orang yang beragama. Lalu sebagai relawan tentu ada upaya-upaya yang kita bisa berkontribusi dalam menanggulangi penyakit coronavirus ini. Yang pertama yaitu membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat khususnya akan isolasi diri. Dan yang kedua, mengedukasi, memberikan dukungan psikologi supaya tetangga atau masyarakat itu tidak panik. Dan adapun kalau ada keluarga yang memang atau masyarakat yang melakukan isolasi diri, kita berikan dukungan. Dan kita juga bisa melakukan kegiatan membantu menyalurkan kebutuhan pokok ke masyarakat, khususnya yang OTG, ODP, dan karantina di rumah. Dan khusus untuk relawan medis, beri dukungan kepada petugas kesehatan dan petugas ambulan. Dan yang terakhir, kita bisa membantu mengorganisir dan mengarahkan masyarakat yang memerlukan informasi terkait alur tes maupun alur tindakan. Demikian dari saya, kiranya sekedar berbagi, dan saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih atas pemaparan materinya Dr. Handoko. Cukup sangat menarik sekali ya paparan-paparan dari yang dokter sebutkan. Nah, dokter masih punya waktu berapa menit ini, dok? Untuk boleh, diskusi. Mungkin 10 menit. Oke, baik. 10 menit boleh. Oke, baik.